Mau lihat mesinnya guys, dan masih utuh semua komponen mesin dalemannya ini, masih ada remnya juga, tapi udah korosi kayak gini. Tapi diambil mesinnya masih bisa sih nih, punya gak? Halo semuanya, balik lagi dengan aku. Hari ini aku rame-rame, ada berempat sama teman-temanku. Rencananya mau ngajak kalian bolang di sekitaran desaku sini. Jadi aku rencananya mau cari udang. Ya lihat-lihat suasana di desa Jepang sini lah. Mungkin tempatnya juga nggak asing. Aku juga udah sering kesini ya. Tapi kali ini aku lebih fokus mau cari udang sih guys. Jadi buat kalian yang pengen tahu suasananya sekitaran desaku Jepang sini, tetap tonton videoku ini sampai selesai. Sebelum aku menuju ke sungainya buat cari udang, yang belum tekan tombol subscribe-nya jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Kalau udah tekan tombol subscribe-nya, kita langsung check it out. Kita langsung gas menuju ke sungainya. Jadi ini jalan menuju rumahku, ke sana itu rumahku. Cuma ini aku mau turun ke bawah, ini akses menuju ke sungainya. Aku mungkin udah beberapa kali lewat sini ya vlog. Yang biasa naik sepeda, cuma kali ini aku jalan kaki, soalnya enak buat jalan-jalan karena sore hari. Ini sama temen-temenku. Ini bertiga ini beda perusahaan. Berdua itu beda perusahaan. Yang satu ini satu perusahaan sama aku, satu kerjaan. Dan yang dua itu beda lagi. Dan jalannya kurang lebih kayak gini. Nanti aku bakal lanjut vlog lagi ketika udah sampai ke bawah sana. Nah, dan sekarang ini aku udah nyampe bawah. Aku sedikit mau nunjukin ke kalian kalau di Jepang tuh hewan kayak gini ya suaranya. Kalian dengerin sebentar. Nah, suaranya kayak gini itu banyak banget di Jepang guys. Apalagi pas musim panas kayak gini, itu suaranya bener-bener banyak banget. Yang tahu hewannya tuh kayak gimana bentuknya dan namanya, bisa komen di bawah. Soalnya tuh aku penasaran banget bentukan hewannya tuh sekecil apa, sebesar apa gitu loh, kok suaranya bisa menggema dan sekencang itu gitu. Dan BTW itu di sana udah sungai. Aku mau turun ke sana. Aku tuh sering kesini, dan kemarin aku bikin vlog edukasi tentang kayak hati-hati kalau main di sungai. Kan kemarin aku juga udah membahas, kan ada orang meninggal di Jepang, 3 orang tenggelam. Dan sekarang ini aku bisa bikin edukasi, aku mau carikan guys, tapi di yang nggak dalam gitu, tempatnya yang apa ini, yang dangkal gitu. Jadi nanti aku bakal kasih tahu ke kalian. Jadi di Jepang tuh meskipun di pinggir sungai yang ada di tengah sawah, itu dikasih lampu kayak gini guys nih. Nah, jadi kalau malam pun ini nggak begitu gelap gitu, dan nggak semenakutkan kayak di hutan-hutan gitu. Meskipun ini kondisinya ada di hutan-hutan ya kayak gini, tetapi masih dipasang lampu. Dan di sini tuh ada bendera merah kayak gini, itu biasanya peringatan nggak boleh berenang biasanya ya. Kita lihat dulu ini bendera apa yang di bawah itu sekalian. Kita mau lihat sunset guys. Ini tidak boleh berenang guys ini. Ini nggak boleh berenang. Temanku udah turun ke bawah, kita langsung aja susulin ke bawah guys. Dan ya itu teman-temanku semua dari Indonesia yang biasanya kecilnya cari ikan. Jadi kalau di Jepang pun di desa-desa gini ya mereka kayak gini kesehariannya. Ya nggak keseharian sih, kalau pas libur biasanya kita sering nangkep ikan gitu buat, ya kalau semisal ikannya tuh bisa dikonsumsi kita bawa pulang, kalau enggak ya dilepasin lagi gitu. Emang suka cari ikan-ikannya aja sih guys, jadi kayak petualang-petualang kayak gini. Ini juga menghemat biaya juga, kayak buat nge-refresh otak kan. Kalau di Jepang tuh isinya kerja, tidur,
makan kerja gitu terus. Jadi kalau libur kita ya sekecil apapun buat nge-refresh otak tuh harus dilalui guys. Nah aku bakal lanjut ke sana, tempat sepertigaan air itu. Aku bakal nangkep udang di sebelah sana. Dan di Jepang, kalau kalian tahu ya, Serumbu ini kayak banyak pohon-pohon atau kayak banyak rumput-rumput gini ya. Itu jarang banget yang namanya ular kayak lalu lalang. Nah, di tempat gini tuh benar-benar jarang banget guys. Jadi bedanya Indonesia sama Jepang itu kayak gitu, terutamanya ular ya. Kayak gini pun itu nggak apa-apa guys. Aku belum pernah nemuin ular di sini, alhamdulillahnya. Aku nggak pengen ditemuin, tapi alhamdulillahnya selama aku mancing kemanapun itu, ke tempat-tempat kayak gini nggak pernah ketemu ular. Dan jangan sampai ya, jangan sampai ketemu ular. Padahal rumput-rumputnya banyak banget kayak gini. Temenku nemu pancing itu, mau mancing sidat mungkin. Boleh sidat tuh jajal tuh. Enak pancing ya? Enak nemu. Tak sagi. Masuk. Halo, siapa namanya ini? Agatha. Agatha. Dari mana ini? Dari Solo, bosku. Solo menyapa. Jadi ya? kegiatan kita sebagai yang berasal dari desa ya, hidup di Indonesia dari desa, kita dimanapun ya sesederhana ini loh buat cari kayak kesenangan gitu. Nggak perlu yang mewah, harus ngeluarin budget sekian juta buat seneng. Nggak, kalau kita gitu emang kondisinya ya kayak gini, jadi ya kita nikmatin aja guys. Hidup di desa Jepang tuh asik, nggak semenakutkan mulut-mulut orang yang nakut-nakutin kerja di Jepang gitu. Ini aku udah ada di bawah guys, ini sama temenku ini. Nah ini itu lagi nyari ikan. Itu temenku lagi merenungi nasib kerja di Jepang kok kayak gini gitu mungkin rasanya. Dan enaknya kalau sore di sini tuh kayak gini guys, bener-bener enak banget nih kalau ngopi, duduk-duduk di pinggir-pinggiran sini gitu. Ini airnya dangkal, nggak begitu dalam, jadi nggak begitu bahaya. Tapi balik lagi tetap hati-hati ketika main di air kayak gini. Nah itu temenku masih nyari-nyari ikannya, dan tadi tuh sempet dapet ikan segini kecilnya, cuma lepas lagi karena kita tuh nggak bawa jaring, cuma ngandelin tangan. Sebenarnya kita tuh mau nargetin udang kan, tapi nggak tahu kenapa habis kemarin banjir di sini, kemarin hujan lebat dan banjir, hari ini nggak ada udang. Yang biasanya udang di sini tuh ya guys, aku mau ngasih tahu kalian, udang di sini tuh biasanya nempel-nempel di pinggir-pinggiran kayak gini, jadi tinggal nangkepin pakai tangan gitu. Aku minggu kemarin 2 minggu yang lalu tuh dapat banyak banget nangkepin sama si Vito ini di sini, dan kita ulang lagi nggak ada udang sama sekali. Tapi nggak apa-apa, yang penting nggak dapat udang, kita dapat sunsetnya guys. Asik, anak senja. Dan ini sama teman-temanku rencananya mau pindah ke sebelah sana, cuma di sini tuh nggak sengaja nemu motor guys. Ada motor dari banjir ini, kayak dari atas itu motornya. Bawa pulang yuk. Bawa pulang gendong, diangkat juga jangan ya cukup mesin nih. Mit bah, ini ada motor 50 cc guys. Ini bekasnya kakek Sugiono. Diangkat kayak gini jajal. Poklek. Jajal junjung. Ini habis dibalik ini sama teman-temanku ini. Kita mau lihat mesinnya guys, dan masih utuh semua komponen mesin dalemannya ini, masih ada remnya juga, tapi udah korosi kayak gini.
Tapi diambil mesinnya masih bisa sih nih. Munyar gak? Gak nyeset ya. Ini kalau nggak tahu ini tipe motor apa, ini motor Dio 50 cc. Kalau di Indonesia mahal, kalian searching aja Honda Dio di Indonesia. Harganya bisa nyampe 25 juta wis. Rencananya mau cari udang, mau nangkep udang, cuma ya tadi ya udah sebutin ke kalian kalau udangnya kemarin habis banjir, hari ini nggak ada sama sekali. Tahu yang malah nemu rongsokan kayak gini. Ini sebenarnya kalau diambil mesinnya dijual di lapaknya Jepang. Jadi di Jepang tuh ada lapak kayak jual beli barang bekas, itu mungkin masih laku ya, dijual harga 500.000, 300.000 masih kenceng lah lakunya kalau mesin itu. Posisi kayak gitu. Cuma balik lagi ini bukan hak kita, jadi nggak boleh. Oke? Oke. Dan oke guys, ini berhubung suasananya udah mulai gelap, kita putuskan untuk perjalanan pulang guys. Jadi kita kalau main di sini tuh ya, kalau sore tuh seringnya jalan kaki kayak gini sambil lihat-lihat suasana di desa Jepang sini. Nah, untuk sedikit info, kalau pas musim panas ini di Jepang ya, itu nanti gelap totalnya tuh sekitaran jam 7 sampai setengah 8 guys kalau pas musim panas gini. Tapi nanti kalau pas musim dingin itu gelap totalnya biasanya lebih awal, kayak jam setengah 5 itu udah mulai gelap. Jadi kayak sama lah kayak di Indonesia, mungkin ada ya siklusnya kayak gitu, pasti ada. Cuma di sini tuh lebih panjang aja gitu jaraknya. Dan ya buat kalian terima kasih yang udah ngikuti keseharianku. Kalau libur kerja tuh ya kurang lebih kayak gini aktivitasku kalau nggak ada acara. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, yang udah selalu support channel YouTubeku ini dari awal sampai di titik sekarang. Aku ucapin terima kasih banyak ke kalian. Dari aku mungkin gitu aja. Mungkin ada yang punya saran, disuruh nge-review apa atau nge-vlog di mana, bisa komen aja di bawah. Atau tanya-tanya mengenai seputar Jepang juga bisa tanya di bawah. Nanti aku bakal balas satu persatu. Dari aku gitu aja, mau ngucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.